Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 dengan saya sendiri, Dini Kurotoain, kemudian ada Galih Putra Wardana, dan selanjutnya ada Anggita Hani Fitriana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dinasti Samaniyah dari mata kuliah Peradaban Islam yang diampu oleh Pak Hijrian Angga Prihantoro, LLM. Langsung saja ke materi. Sejarah pembentukan dan perkembangan politik dinasti Samaniyah pada tahun 890 Masehi sampai 1005 Masehi. Wilayah kekuasaan dinasti Samaniyah meliputi daerah Khurasan, Irak, dan Transjordzhania, Uzbekistan yang terletak di sebelah timur Baghdad. Ibu kotanya adalah Bukhara. Dinasti Samaniyah berbeda dengan dinasti kecil lain yang berada di sebelah barat Baghdad. Dinasti ini tetap tunduk kepada kepemimpinan Khalifah Abbasiyah. Dinasti Samaniyah didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Saman Kudat. Keturunan seorang bangsawan Balkh, Afghanistan Utara, dinasti Samaniyah ini diterangai sebagai keturunan seorang tuan di tanah wilayah Balkh yang bernama Saman Kuda yang masuk Islam. Pada kekuasaan Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 Masehi sampai 833 Masehi. Dari dinasti Bani Abbasiyah, 4 cucu Saman Kudat memegang jabatan penting sebagai gubernur dalam wilayah kekuasaan Abbasiyah, yaitu Nuh memegang di Samarkand, Ahmad bin Asad di Fargana di Turkistan dan Transjordzhania, Yahya bin Asad di serta Asirusanah daerah di utara Samarkand, dan Ilyas di Herat, Afghanistan. Dalam sejarah Samaniyah ada 12 khalifah yang memerintah secara berurutan. Yang pertama Ahmad, yang pertama Ibnu Asad Samaniyah, yaitu gubernur Fargana pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi, sampai ke Ismail II Al-Muntashir pada tahun 1000 sampai 1005 Masehi. Selanjutnya, nama Ahmad Ibnu Asad cukup terkenal karena ia pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia kemudian digantikan oleh Nas bin Ahmad. Ia diangkat sebagai panglima perang oleh Khalifah Al-Mu'tamid pada tahun 875 Masehi. Ia mampu merebut wilayah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Tahiriyah. Akhirnya, ia pun memindahkan ibu kota wilayah dari Bukhara ke Samarkand. Nas Ibnu Ahmad diangkat menjadi gubernur oleh Khalifah Al-Mu'tamid untuk wilayah Transjordzhania pada tahun 263 Hijriah atau 875 Masehi. Karenanya, Nas bin Ahmad dianggap sebagai pendiri hakiki dinasti ini. Nas bin Ahmad membuat kebijakan politik dengan menerbitkan dan membersihkan daerahnya dari para pencuri dan preman dengan menangkap pembesar dari mereka yang membunuhnya. Tidak hanya itu, orang-orang serakah juga diusir dari Samarkand dan Bukhara, sehingga masyarakat pada saat itu mendapatkan jaminan keamanan jiwa dan harta mereka. Maraknya kejahatan pada saat itu disebabkan lemahnya hukum di wilayah tersebut pada era Safariyah. Nas sebagai pemimpin di Samarkand pernah terlibat konflik dengan saudaranya Ismail sebagai penguasa Bukhara terkait upeti sebesar 15.000 dinar hingga terjadi pertempuran yang berakhir pada perjanjian damai pada tahun 895 Masehi yang tetap mengharuskan Ismail membayar upeti dari Bukhara, hingga terjadi pertempuran kembali pada tahun 899 dengan kemenangan Ismail atas Nars. Setelah wafatnya Nars bin Ahmad pada tahun 892 Masehi, Ismail meninggalkan Bukhara menuju Samarkand dan mengirimkan surat kepada Khalifah Mu'tadhid untuk menggantikan saudaranya di Samarkand di bawah Ismail pada tahun 892 sampai 907 Masehi. Dinasti ini semakin kuat. Puncak kejayaannya tercapai pada masa pemerintahan Ismail bin Ahmad.
Pada saat pemerintahan dipimpin Ismail pertama bin Ahmad, ia selalu berusaha untuk yang pertama, memperkukuh kekuatan dan mengamankan batas wilayahnya dari ancaman suku liar Turki. Yang kedua, membenahi administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan ke Tabaristan, Irak, Turki, dan lain Iran. Ismail I bin Ahmad adalah orang yang sangat mencintai dan memuliakan para ilmuwan, serta bertindak adil terhadap rakyatnya. Pada tahun 900 Masehi, Ismail bin Ahmad berhasil merebut Khurasan dari Safaria. Abbasiyah di bawah Al-Mu'tadi memainkan politik dua wajah, yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Samaniyah, dan di lain sisi secara rahasia menghasut Amr bin Al-As Al-Safari untuk membebaskan diri dari Samaniyah. Khalifah Al-Mu'tadi mengangkatnya sebagai wali di kawasan Transoksania. Dengan demikian memungkinkan Ismail untuk menguasai Tibisan dan menyatukan Arai. Maka terpeliharalah batas-batas kekuasaannya dari arah barat. Ini adalah penguasa terbesar sepanjang kepemimpinan dinasti Samaniyah. Setelah ia wafat, penerus Ismail adalah anaknya, Ahmad II ibn Ismail, yang adil seperti ayahnya. Akan tetapi dia wafat dibunuh anak-anaknya, yang terabaikan karena kecintaannya yang lebih terhadap para ulama. Penggantinya adalah anaknya, Nars II yang berumur 8 tahun, dan setelah dibaiat, dia membunuh seluruh saudaranya yang ikut serta bersamanya membunuh ayahnya. Pada masa Nars II, Samaniyah yang merupakan kelompok sub-gubernur di bawah kekuasaan Tahiriyah berhasil memperluas wilayahnya hingga ke batas-batas terjauh, di antaranya kawasan Sijistan, Kerman, Jurjan, Rai, dan Tabistan. Secara umum di bawah kekuasaan Samaniyah, kaum muslim berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Transoksania dengan ibu kotanya Bukhara. Selain itu, terdapat kota terkemuka yang menyaingi Baghdad yaitu Samarkand. Setelah Nars II, para khalifah berikutnya tidak mampu lagi melakukan perluasan wilayah. Bahkan pada khalifah terakhir Ismail II Al-Muntasir tidak dapat mempertahankan wilayahnya dari serbuan tentara dinasti Karahan dan dinasti Ghaznawiyah dari Turki. Akhirnya wilayah Samaniyah dipecah menjadi dua. Daerah Transoksania direbut oleh Karahan dan wilayah Khurasan menjadi pemilik penguasa Ghaznawiyah. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Samaniyah bukan saja sukses besar dalam dunia politik dan pemerintahan, serta perluasan daerah kekuasaannya, namun dalam dunia ilmu pengetahuan juga sangat besar perhatian dan andilnya, sehingga banyak lahir tokoh-tokoh dan perkembangan disiplin ilmu yang monumental, dan diingat serta dipelajari hingga saat ini, yaitu satu bidang kedokteran dan filsafat. Dalam bidang kedokteran dan filsafat tampil nama besar yang mendunia yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, seorang dokter dan filsuf terkemuka dari Rai. Ibnu Sina dengan nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain ibn Abdillah ibn Hasan ibn Ali ibn Sina, yaitu beliau juga sangat terkenal dengan sebutan Bapak Kedokteran Islam dan seorang filosof Islam terbesar dengan gelar Syaikh Al-Rais. Dua bidang teologi. Pada masa dinasti Samaniyah juga tampil tokoh dan pemikiran yang handal dan banyak mengiklami prinsip pemahaman umat Islam dalam bidang akidah. Islam dikenal nama Al-Maturidi sebagai salah seorang pendiri aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun agak berbeda corak berpikirnya dengan Hasan Al-Asy'ari, menurut Dr. Ayub Ali menyatakan ia dilahirkan sekitar 238 Hijriah yang bertepatan dengan 852 Masehi. Ini didasarkan pada pemikiran karena ia pernah belajar dengan Muhammad ibn Makhatil Ar-Razi yang wafat tahun 248 Hijriah. Sejarawan sepakat tentang kematiannya yaitu tahun 333 Hijriah. Nama Maturidi dinisbatkan kepada desa di mana beliau dilahirkan, yaitu desa Maturid di Samarkand. Bukan hanya beliau, tapi murid dan pengembang baik pada masa beliau masih hidup maupun sesudahnya dikenal ada 4 nama besar sebagai berikut. 3. Bidang seni dan sastra. Adapun bidang sastra dikenal tokoh yang masyhur, yaitu Firdaus yang menulis puisi dan Bal'ami yang menulis prosa serta penerjemah sejarah karya At-Tabari. Dan pada masa inilah lahir karya sastra muslim Persia yang sangat cemerlang. Kebangkitan sastra Persia modern pun diawali pada periode ini. Cukup dikatakan bahwa Firdausi menulis puisinya pada periode ini dan bahwa Bal'ami, penasihat masyhur, menerjemahkan catatan sejarah karya Al-Tabari dan kemudian menulis sejarah salah satu prosa dalam
bahasa Persia yang masih bertahan hingga kini. Dari sejak inilah tercerahkannya nilai-nilai sastra yang sangat cemerlang di Persia, yang sebelumnya didominasi oleh bahasa Arab. Bidang hadis Imam Bukhari 194 sampai 296 Hijriah. Beliau lahir di kota Bukhara, anak dari seorang ulama hadis yang pernah belajar kepada Malik Ibnu Anas. Beliaulah orang yang pertama menghimpun hadis-hadis sahih saja di dalam karyanya yang terkenal, yaitu Sahih Al-Bukhari. Dari sekian banyak karyanya, yang paling terkenal diantaranya adalah Sahih Al-Bukhari. Judul lengkap dari kitab tersebut adalah Al-Jami, Al-Musnad, Al-Sahih, Al-Muqtasar min Umur Rasulillahi wa Sunanihi wa Ayamini. Pada abad ke-10, Bukhara tampil sebagai pusat literatur dan kesenian Islam Persia yang baru lantaran ide-ide keagamaan, hukum, filsafat, dan kesastraan Islam yang berbahasa Arab disusun kembali dalam bahasa Persia. Oleh karena itu, ini merupakan saat pertama di mana agama dan kultur Islam tersedia di dalam bahasa selain bahasa Arab. Demikian juga halnya perekonomian dan perdagangan, bahwa Bukhara dan Samarkand adalah kota yang banyak mendirikan industri dan padatnya lalu lintas perdagangan, mengingat banyaknya hasil-hasil produksi yang dihasilkan di Bukhara dan Samarkand, sehingga mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi pemerintah dinasti Samaniyah. Seiring peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dicapainya begitu pesat. Kemajuan yang dicapai dinasti Samaniyah telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kemajuan Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, politik, dan lain-lain. Dinasti ini memiliki saham yang cukup berarti bagi perkembangan Islam, baik dari aspek politik maupun aspek kebudayaan. Dalam aspek politik, misalnya, mereka telah mampu memelihara tempat atau pusat yang strategis bagi daulat Islam di timur, mengembangkan kekuasaan Islam sampai ke wilayah Turki. Sedangkan dalam aspek kebudayaan, misalnya di Istana Dinasti Samaniyah dan di Bukhara, ini menjadi tempat menetapnya para ulama serta merupakan kiblatnya para pujangga. Pada masa Nuh Ibnu Nasr al-Samani, ia memiliki perpustakaan yang tidak ada bandingannya. Di dalamnya terdapat kitab-kitab masyhur dari berbagai disiplin ilmu yang tidak terdapat di tempat lainnya. Mereka juga membantu menghidupkan kembali bahasa Persia. Ketika Bamsuni di Al-Baghdad lebih menekankan taslim tadlid seperti yang digariskan oleh Khalifah Al-Mutawakkil dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, maka perkembangan ilmiah dan kesusastraan serta filsafat memuncak di tangan daulat Samaniyah. Samarkand menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam pada waktu itu. Di zaman ini lahir para tokoh pemikir Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Firdausi, dan lain-lain. Sementara itu, wilayah politik yang menarik dikaji adalah bahwa munculnya dinasti-dinasti timur Baghdad ini di suatu sisi dianggap sebagai pergeseran dominasi Arab dalam dunia politik. Kemunduran dan runtuhnya dinasti Samaniyah. Pada akhir sejarah, dinasti ini dipimpin oleh Mansur bin Abdul Malik 961 sampai 976 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaannya mulai terpecah dan memisahkan diri. Di antaranya kelompok Buaihi yang menguasai setengah wilayah Iran, dan juga Tabristan, Jurjan, dan Dailam yang juga memisahkan diri. Penyebab melemahnya dinasti ini antara lain: pertama, perpecahan yang hebat di internal dinasti yang mana kepemimpinan diambil oleh pemimpin yang masih muda dan kurang pengalaman dalam pemerintahan. Kedua, adanya pemberontakan dari wilayah yang ingin memisahkan diri. Ketiga, permintaan bantuan tentara kepada bangsa Turki, dan yang paling utama adalah adanya pengaruh besar bangsa Turki dari dinasti Ghaznawi dan
yang mengalahkan kekuasaan Samaniyah. Pada pertengahan abad ke-10 terlihat dinasti Samaniyah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Serangkaian revolusi istana memperlihatkan bahwa kelas militer dan kelas tuan tanah menentang kebijaksanaan sentralisasi administratif para amir dan berupaya memegang kendali pemberontakan di Khurasan, melepaskan provinsi itu dari otoritas langsung Bukhara. Maka tidaklah sulit bagi Karakaniyah dan Ghazaniyah untuk mengambil alih wilayah-wilayah Samaniyah pada dasawarsa terakhir abad ini. Dan pada tahun 1005 Masehi, Ismail al-Muntasir terbunuh dalam pelariannya. Kesimpulan, maka dapat diambil dari kesimpulan bahwa muncul dinasti-dinasti kecil di wilayah timur Abbasiyah seperti dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah termasuk dinasti yang cukup besar hingga mereka mampu menguasai kekhalifah. Wilayah kekuasaan dinasti Samaniyah meliputi daerah Khurasan atau Irak dan Transylvania atau Uzbekistan yang terletak di sebelah timur Baghdad. Ibu kotanya adalah Bukhara. Dinasti ini berbeda dengan dinasti kecil lain yang berada di sebelah barat Baghdad. Dinasti ini tetap tunduk kepada kepemimpinan Khalifah Abbasiyah. Dinasti Samaniyah didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Samanhudad, keturunan seorang bangsawan baik dari Afghanistan Utara. Puncaknya kejayaan tercapai pada masa pemerintahan Ismail bin Ahmad atau Ismail I. Dinasti Samaniyah telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kemajuan Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, politik, dan lain-lain. Pada pertengahan abad ke-10 terlihat dinasti Samaniyah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, maka tidaklah sulit bagi Karakaniyah dan Gawaniyah untuk mengambil alih wilayah-wilayah Samaniyah pada dasawarsa terakhir abad ini, dan pada tahun 1005 Masehi Ismail al-Muntasir terbunuh dalam pelariannya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.